Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari persamaan regresi linier berganda, tepatnya mencari koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan koefisien korelasi parsial. Di sini sudah ada contoh kasusnya, dan di video sebelumnya, di video ini, kita sudah mencari nilai-nilai ini. A, B1, B2, sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, dan seterusnya. Nah, baik langsung saja pertama kita akan mencari koefisien determinasinya. Koefisien determinasi merupakan ukuran yang digunakan untuk menguji tingkat ketepatan atau kecocokan dalam regresi linier sederhana. Pengertian ini dapat diperluas dalam regresi linier berganda yang mencakup lebih dari 2 variabel. Jadi, dalam hubungan 3 variabel regresi terhadap X1, X2 ingin diketahui besarnya proporsi pengaruh secara persentase sumbangan X1, X2 terhadap variansi atau naik turunnya Y secara bersama-sama. Atau berapa besar atau persentase variabel X1, X2 dapat mempengaruhi naik turunnya variabel terikat atau Y secara bersama-sama. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R kuadrat yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variansi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen atau Y. Untuk mencari nilai koefisien determinasi, rumusnya adalah B1 dikali sigma X1Y plus B2 dikali sigma X2Y per sigma Y kuadrat. Baik, tinggal langsung masukkan saja nilai-nilai yang sudah kita cari di video sebelumnya ke rumus ini. Cari. Sama dengan B1 dikali sigma X1Y plus B2 dikali sigma X2Y per sigma Y kuadrat 0,8364. Koefisien determinasinya 0,8364. Untuk interpretasinya langsung saja di sini diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,8364 atau 83,64%. Hal ini berarti pengaruh variabel promosi atau X1 dan harga atau X2 terhadap permintaan atau Y sebesar
83,64%. Sisanya 16,36% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model analisis ini. Nah, ini untuk interpretasinya. Kita kasih warna. Selanjutnya, kita akan mencari koefisien korelasinya. Koefisien korelasi merupakan ukuran keeratan hubungan variabel terikat dan semua variabel bebas. Analisis koefisien korelasi ganda berfungsi untuk mencari besarnya hubungan dan kontribusi dua variabel bebas X1, X2 atau lebih secara simultan atau bersama-sama dengan variabel terikat atau Y. Arti dari koefisien korelasi menurut Budiono dan Iwayan Koster dalam bukunya Statistika dan Probabilitas adalah bila nilai R terletak antara 0,90 dan 1 atau min 1 terletak antara min 1 dan min 0,90 artinya hubungan yang sangat kuat dan seterusnya. Adapun rumusnya adalah R sama dengan akar dari B1 dikali sigma X1 plus B2 dikali sigma X2Y per sigma Y kuadrat, atau singkatnya merupakan akar dari koefisien determinasi. Baik, kita akan operasikan. Kita akan cari nilai R-nya. Akar dari SQRT. Akar dari koefisien determinasi. (0,9146). Jadi, untuk koefisien korelasinya adalah 0,9146 yang terletak antara 0,90 dan 1, maka artinya hubungan yang sangat kuat. Hubungannya mendekati plus 1 berarti terjadi hubungan positif yang erat. Untuk interpretasinya kita tulis sini saja. Artinya hubungan promosi atau X1 dan harga atau X2 terhadap permintaan atau Y adalah positif yang sangat kuat. Ini adalah interpretasinya. Selanjutnya, koefisien korelasi parsial. Ini rumusnya. Koefisien korelasi parsial sendiri adalah korelasi antara sebuah variabel dependen atau Y dengan sebuah variabel independen atau X, sementara sejumlah variabel independen lainnya konstan.
Apabila variabel independennya ada dua buah, yaitu X1, X2, maka koefisien korelasi parsialnya yang ada ialah RY1, RY2, dan R12, yang masing-masing menunjukkan koefisien korelasi antara Y dengan X1 apabila X2 dianggap konstan, lalu Y dengan X2 apabila X1 dianggap konstan, dan hubungan X1 dengan X2 itu sendiri. Baik, kita akan operasikan RY1 iya sama dengan sigma X1Y ini komanya hilangkan saja per akar dari SQRT akar dari sigma X1 kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Sehingga diperoleh ini bagi ini 0,912. Lalu untuk RY2 sigma X2Y per akar dari sigma X2 kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Hasilnya adalah 0,737. Sedangkan untuk R12 sigma X1Y per SQRT atau akar dari sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat. Hasilnya adalah oke.
Kita akan cek hasilnya sama apa tidak. Untuk koefisien korelasi dan determinasi, kita cari di data analisis. Kita akan cek hasilnya sama apa tidak. Ke regression. Oke. Range. Untuk range-nya ini. Kita outputnya simpan di ini aja. R kuadratnya 0,8364 dan seterusnya sama. Lalu untuk korelasinya 0,9146 sama. Sedangkan untuk mencari nilai ini sama apa tidaknya, kita akan lihat melalui SPSS. Kita blok terlebih dahulu datanya X1, X2, dan Y. Kita copy. Sini. X1, X2, dan Y. Oke, langsung saja kita cek, analyze, lalu ke correlation, dan variable. X1, X2, dan Y-nya sebagai controlling. Ininya pairwise, kita centang, dan oke. Kita copy. Kita paste. Y dengan X1-nya 0,912. Y dengan X1 0,912 sama. Untuk Y dengan X2 0,737. Y dengan X2 0,737 sama. X1 dengan X2-nya beda ya.
Oke. Ternyata ini rumusnya adalah sigma X1, X2. Sigma X1, rumusnya yang betul adalah sigma X1, X2 per akar dari sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat. Sigma X1, X2. Berarti yang ini. Bukan sigma X1 Y. Tetapi sigma X1, X2. Sehingga hasilnya 0,849. Korelasi antara X1 dengan X2 adalah 0,849. X1 dengan X2 0,849. Hasilnya sama ya. Terima kasih. Di video selanjutnya, insya Allah kita akan membahas mengenai kesalahan baku penaksiran atau standar error dari radiasi linear berganda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.